Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik nih, yaitu tentang jenis dan potensi perairan darat yang ada di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Luasnya mencapai 3.534,86 km persegi dan terbagi atas wilayah daratan dan lautan. Daratannya luas banget, mencapai 2.976,78 km persegi. Sementara perairannya sekitar 557,81 km persegi. Wilayah ini terletak di ketinggian antara 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi, sangat beragam kondisi geografisnya. Nah, karena letaknya yang strategis dan kondisi geografisnya yang unik, Kabupaten Malang punya berbagai jenis perairan darat, mulai dari air tanah, sungai, waduk, hingga rawa. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go! Yang pertama, ada air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di antara rongga-rongga batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, yaitu ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal sendiri merupakan air tanah yang berada di lapisan kedap air paling dekat dengan permukaan bumi. Contohnya seperti air sumur. Yang kedua, air tanah dalam merupakan air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Contohnya air dari sumur bor. Karena Malang ini berada di antara banyak pegunungan, wilayah ini memiliki potensi air tanah. Ada dua cekungan air tanah utama. Yang pertama, cekungan air tanah berantas, mencakup wilayah seperti Kota Malang dan Kota Batu. Yang kedua, cekungan air tanah sumber bening, meliputi Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, dan Paga. Nah, di bagian utara Malang, potensi akuifer bebas bisa mencapai 3.674 juta meter kubik per tahun, dan akuifer tertekan sebesar 175 juta meter kubik per tahun. Kabupaten Malang punya 588 sumber air, dengan debit mulai dari 1 liter per detik sampai lebih dari 1.100 liter per detik. Sumber dengan debit tertinggi terdapat di Wendit, Kecamatan Pakis. Beberapa kecamatan lain juga punya sumber air besar seperti di Tumpang, Singosari, Dampit, dan lainnya. Air tanah ini penting banget loh karena bisa digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan sampai mencuci. Yang kedua, ada sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang besar, memanjang, dan terus mengalir dari hulu menuju hilir. Kabupaten Malang juga dilewati banyak sungai, baik besar maupun kecil. Ada 10 sungai besar dan 57 anak sungai, yang kebanyakannya bermuara ke Sungai Berantas dan Sungai Konto. Dari sana, air mengalir ke Waduk Karangkates, Solerejo, dan akhirnya ke laut. Beberapa sungai besar yang ada di Malang antara lain, yang pertama, Sungai Berantas. Sungai Berantas ini luar biasa banget loh. Panjangnya sekitar 320 km dan luas daerah alirannya sekitar 12.000 km persegi. Yang kedua, Sungai Metro. Yang ketiga, Sungai Lahor atau Biru. Yang keempat, Sungai Konto. Yang kelima, Sungai Lekso. Yang keenam, Sungai Lesti. Yang ketujuh, Sungai Dirdo. Yang kedelapan, Sungai Kedung Banteng. Yang kesembilan, Sungai Kemudinan. Dan yang terakhir, Sungai Manjing. Kemudian yang ketiga, ada bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan dan menampung air. Di Malang ada 4 bendungan utama. Yang pertama, Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang. Yang kedua, Bendungan Karangkates atau Sutami di Kecamatan Sumberpucung. Yang ketiga, Bendungan Lahor juga di Kecamatan Sumberpucung. Dan yang keempat, Bendungan Sengguru di Kecamatan Kepanjen. Bendungan ini sangat penting, antara lain cadangan air untuk irigasi, sumber air minum, pembangkit listrik, tempat wisata dan olahraga air, pengendalian banjir, budidaya ikan air tawar. Selanjutnya, yang keempat, rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman maupun permanen.
karena letaknya lebih rendah. Kabupaten Malang juga punya rawa, salah satunya adalah Rawa Senggreng yang terletak di Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Puncung. Luasnya sekitar 14 hektar dengan kedalaman yang bervariasi antara 1 sampai 10 meter. Rawa ini tidak dipengaruhi oleh pasang surut, jadi termasuk rawa pedalaman. Airnya berasal dari mata air Kromoleo dan sungai-sungai di sekitarnya. Rawa Senggreng banyak dimanfaatkan untuk yang pertama pengairan sawah, yang kedua perikanan, yang ketiga pariwisata lokal. Nah, itulah tadi jenis-jenis perairan darat yang ada di Kabupaten Malang. Mulai dari air tanah yang melimpah, sungai-sungai yang besar, bendungan yang multifungsi, sampai rawa yang mendukung pertanian dan pariwisata. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan kalian.